المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. والدين ما يلزم واللي شجر زمزم والعيش ما يلزم وأشهد أن لا محمد رسول الله. واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم. Alhamdulillah, كان بهذل segala puji hanyalah milik Allah semata. Allahul ladzi la ilaha illa huwa al-alimul ghaibi wasyahadati wa rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang kita sembah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha menciptakan hidup dan matinya diri kita. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan langit beserta Allah. Dengan hati dan rasa kita akan semakin malu di hadapan Allah. Kita akan semakin merendah di hadapan Allah, bukan malah merendahkan hati kita semua, supaya sampai apa hakikat ibadah itu untuk mengenali Sang Pencipta kita, supaya sampai jangan cuma ibadah saja, tapi kita tahu hakikat ibadahnya. Kenapa hati? Karena hati itu wadah, hati itu tempat Allah menurunkan rahmatnya, tempat Allah mencurahkan rahmatnya semua dari hati. Dan saat Allah ingin mencurahkan rahmatnya kepada hambanya, Allah lihat dulu hatinya masih dengki nggak sama orang, hasad nggak sama orang. Tasihun niat, benahi niatnya kesini jangan karena saya, aduh yang ngomong ini nggak bisa ngasih apa-apa, paling cuma bisa di foto-foto doang. Udah capek saya maju di foto-foto, kagak kelihatan juga, betul nggak? Orang kelihatan matanya doang, apa yang mau dilihat? Kan gitu? Kelihatan matanya doang, bisa saja itu bukan saya, kan gitu. Sebelum Allah ciptakan diri kita, sebelum diciptakannya manusia, ada perjanjian antara Allah dengan ruh. Ruh itu ditanya, alastu birabbikum, apakah engkau meyakini bahwa aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab, ruh kita ya, ruh kita menjawab, walau bala syahidna, ya engkau Tuhan kami. Dan Allah bertanya lagi, jika aku hidupkan kau nanti di dunia untuk ibadah, apakah kau sanggup memegang amanah ini untuk ibadah? Dan kita saat itu mengatakan iya, sanggup beribadah kepada Allah. Ini amanah ibadah. Padahal gunung semuanya dikasih amanah ini, nggak mau, karena berat. Nah inilah manusia bodoh yang sudah dititipi amanah tapi nggak mau dijalankan. Apa itu amanahnya? Ibadah. Dan ibadah karena hati lebih Allah sukai, bukan karena nafsu. Kadang ibadah pakai nafsu, sholat subuhnya 4 rakaat, ya nggak pakai ilmu, saking nafsunya. Untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, ibadah pun diuji sama Allah. Dari ujian ini Allah hanya ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Nggak ditulis di situ siapa yang paling banyak amalannya, tidak. Tapi satu amalan jika mendatangkan rahmatnya Allah, satu amalan jika mendatangkan ridhonya Allah, maka akan menjadikan diri kita orang-orang yang sabar. Kalau kita temanya menyulam, apa tuh? Menyulam sabar dalam ujian, disulam sabarnya. Menyulam sabar dalam ujian. Sabar itu nggak ada batasnya. Dan semua pasti bisa sabar. Kenapa nggak bisa sabar? Karena terdorong oleh hawa nafsu. Jelas di surat Az-Zumar saja ayat 10, Allah
berikan pahala sabar tanpa batas di situ. Betul. Allah berikan pahala sabar tanpa batas. Kenapa kita sebagai hambanya mengatakan kan sabar ada batasnya? Allah saja berikan pahala sabar tanpa batas, kok masa kita mau batasin sabar kita? Ujian, gak ada manusia yang gak diuji. Istri diuji dengan suaminya, suami diuji dengan istrinya, anak diuji oleh orang tuanya, orang tua diuji oleh anaknya, mertua diuji dengan menantunya, menantu diuji dengan mertuanya, ipar diuji dengan iparnya, tetangga diuji dengan tetangganya, kadang diuji dengan harta, diuji dengan pekerjaan, semua ujian. Dari ujian ini hanya perantara dari Allah untuk meraih pahala sabar tanpa batas. Kalau nggak diuji, bagaimana kita bisa sabar? Bagaimana kita bisa meraih pahala itu? Maka Allah kirimkan ujian, dan Allah hanya ingin melihat siapa yang paling baik. Kita semua diuji oleh Allah, tapi ujian yang paling dahsyat itu ujiannya para nabi. Nah, kita belum seberapa ujiannya. Kadang diuji gak bisa makan, kesel, marah-marah. Diuji gak punya pekerjaan, buruk sangka sama Allah. Kok gini-gini amat sih ya Allah, perasaan saya udah sholat, udah tahajud, udah duha, udah sedekah, masih aja begini, belum dapat pekerjaan. Padahal Allah menguji itu semua untuk mengetahui isi hati kita, iman kita. Tapi bagaimana iman itu masuk ke relung hati kita, meyakini bahwa Allah maha melihat, maha mendengar diri kita, Allah yang maha tahu keadaan diri kita. Iman itu di hati, berharapnya sama Allah, bergantungnya sama Allah, yakinnya sama Allah. Jangan yakin sama manusia, manusia gak bisa meyakini kita. Jangan berharap sama manusia, semakin berharap sama manusia semakin kecewa, semakin minta sama manusia gak dikasih sakit hati nanti. Jadi bergantung sama Allah, mintanya sama Allah. Allah maha kaya. Ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku aku akan kabulkan, kata Allah. Bagaimana cara meminta kita? Ya dengan sabar. Kan Allah uji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti, kata Allah, dan pasti, kata Allah. Jadi ujian itu pasti adanya untuk kita semua, nggak pilih-pilih, semua diuji. Dan pasti aku akan mengujimu, kata Allah, dengan sedikit saja usia. Takutnya luar biasa. Padahal Allah cuma kasih sedikit saja. Nggak bisa makan, takut. Kehilangan makhluk, takut. Kehilangan pekerjaan, takut. Banyak banget takutnya. Nggak yakin sama Allah bahwa masa depan sudah di tangan Allah, rezeki kita sudah Allah tanggung. Kenapa? Karena gak ada iman di hati, yakinnya sama Allah gak di hati. Tapi di sepenggal ayat terakhir Allah katakan apa tadi? Wa basyiri sabirin. Lagi-lagi tentang sabar. Wa basyiri sabirin, kata Allah. Dan sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Kita Siapa orang-orang yang sabar? Jadi apa milik kita, Bu? Kita punya apa, Bu? Kita punya apa di dunia ini? Dosa dan amal. 4 ini. Ini yang manusia punya. Dan pasti. Kematian pasti enggak? Pasti. Ujian pasti. Kematian pasti. Dan kita bawa amal dan dosa. Itu yang kita serahkan sama Allah. Dosa kita dan amal kita. Lebih banyak mana nanti dosanya? Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang saat diberikan ujian sama Allah ini, dia akan mengatakan, ya Allah, dia akan semakin merendah kepada Allah. Oh, ya Allah, siapa saya, ya Allah, apa yang saya punya, ya Allah, sehebat apa diri saya, ya Allah.
Dia akan mengatakan seperti itu. Dia akan semakin merendah menghakimi orang lain. Sekalipun dia nggak sholat, Allah yang berhak memberikan cahaya hidayah itu bukan diri kita. Tapi kita bisa menjadi asbab hidayah buat orang lain dengan apa? Dengan akhlak kita, dengan tutur kata kita. Sekalipun baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa memberikan hidayah, tapi kita punya tangan, punya ucap untuk berdoa kepada orang lain doa Islam. Walaupun saat itu saya kufur, saya menangis istighfar, terus minta sama Allah perbaiki diri saya. Saya pernah di titik nol, di titik nol saya. Dulu saya punya apa? Semuanya saya punya. Hidup dalam popularitas, dikenal orang, dipuji-puji orang. Punya pasangan yang dipuji-puji orang, dibanggakan oleh orang. Jadi berhala, membuat diri kita sombong, membuat saya sombong. Punya semuanya orang. Tapi saat Allah cemburu, semua satu-satu diambil. Makhluk. Kenapa ya Allah? Anak saya masih kecil-kecil, nanti saya makannya gimana? Nanti saya hidupnya gimana? Marah sama Allah, hilang syukur, muncul kufur. Nauzubillah minna. Ini diri saya dulu. Allah cemburu lagi, diambil rumah saya. Walaupun asbabnya mungkin ada orang yang membakar, tapi itu atas ulah diri saya sendiri. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang buruk. Keburukan itu atas ulah manusianya sendiri. Ya mungkin saat itu saya sombong, punya semuanya, terlena, lupa ibadah. Ibadahnya entar-entar dulu, sholatnya dientar-entarin, diulur-ulur, kadang gak khusyuk, seenaknya saja berhadapan dengan Allah. Kalau lagi berhadapan sama makhluk saja, tampil rapi, jaga diri, jaga image. Saat sama Allah sembarangan banget. Ini mas saya. Hingga Allah cemburu, habis gak tersisa sedikit pun. Yang saya bangga-banggakan di dunia, yang saya pakai, baju semua saya pakai, semua nempel dalam diri saya, habis. Tas yang saya pajang semuanya satu lemari, sepatu yang saya pajang semuanya, parfum yang saya koleksi, jam yang saya koleksi, belum koleksinya almarhum, habis semuanya, nggak bersisa. Apa yang mau dibanggakan? Sepertiga malam ujian itu datang, api menggelegar di mana-mana, tak satu pun orang yang bisa menolong kecuali pertolongannya Allah. Saya hanya punya rasa merangkak-merangkak di kamar anak saya, hanya bisa mengambil anak saya dan loncat dari lantai 2. Dari situ cuma mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua bukan milik saya. Mudah buat Allah mau ngambil apapun, apa yang mau manusia yang mau sombongkan dari manusia, apa yang mau kita sombongkan. Karena dari situ di titik nol, betul sekali tadi ayat Al-Baqarah itu betul banget. Dan pasti Allah mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda. Wa basyiril sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Walaupun sempat tanya kok kabar gembira, udah ini kesedihan, gak punya rumah, gak punya makanan, hilang, dompet terbakar, handphone terbakar, gak punya uang sama sekali, gak punya tempat tinggal, baju gak ada. Apa yang mau dibanggakan? Wa basyiril sabirin. Ya. Jadilah orang yang sabar. Maka di situ di titik nol, Bu, tapi saya bersyukur saat itu. Walaupun muncul kufur, menangis kepada Allah, kok gini sih ya Allah, apa lagi? Tapi di suatu titik Allah terus kasih hidayah, hingga akhirnya faham. Oh, saya bersyukur. Bu, kenapa fakir miskin itu lebih banyak tinggal di surga daripada di neraka? Fakir miskin yang gak mengeluh ya, fakir miskin yang taat kepada Allah, yang selalu minta kepada Allah, yang ibadah kepada Allah. Karena hisapnya dikit, Bu. Dan Allah jika cinta kepada hambanya, Dia segerakan azabnya di dunia, Dia segerakan hisapnya di dunia, dikasih ujian terus. Maka baik sangka kepada Allah, karena Allah bagaimana prasangka hambanya. Dari situ
merangkak, yakin kepada Allah, bersyukur ya Allah, seandainya itu semua masih saya miliki Bu, semua orang ibu-ibu sudah masuk surga duluan, saya belakangan nunggu hisap dulu Bu. Tas saya satu aja hisapnya lama banget, ini belinya pakai uang apa, halang-halangnya, saat dipakai kamu merasa sombong nggak pakai tas ini, bawa tas ini bajunya, belum tasnya kedua. Waduh, lama banget. Kebayang nggak sama diri kita? Kebayang nggak? Punya tas nggak di rumah? Banyak nggak? Oh, banyak nggak tasnya? Ada berapa biji tasnya? Satu aja. Alhamdulillah kalau gitu. Pakai buat ngaji, bawa isiin Al-Quran supaya nggak dihisap tuh tas. Satu aja udah robek. Punya baju nggak di rumah? Banyak nggak bajunya? Bener nggak banyak? Ngaji hari Senin di Majelis Ta'lim An-Nur pakai baju merah. Besok Selasa ngaji di Musola Al-Ikhlas pakai baju biru. Besok Rabu ngaji di Majelis A pakai ganti lagi bajunya, seminggu 7 kali ganti baju. Banyak nggak bajunya? Udah lunas? Pada colek-colek sebelahnya. Udah lunas belum seragamnya? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang Allah berikan ujian musibah itu, sesungguhnya Allah sedang mengampuni dosanya. Allah memberikan rahmat. Gak mungkin kok di ujian itu gak ada rahmat Allah. Ada kasih sayang Allah di ujian itu. Allah tahu bagaimana keadaan diri kita. Saat Allah mau menguji kita, Allah tahu kemampuan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan. Ini ujian. Sanggupnya saya cuma 1 gelas. Allah tahu saya cuma satu gelas. Gak mungkin dikasih 2 gelas. Gak mungkin. 1 gelas selesaikan dengan cara yang baik. Dengan sabar, dengan tawakal, ridho ujung-ujungnya. Sabar itu harus mampu, ujian itu harus membuka, harus mampu membuka pintu tawakal kita. Ujian itu yang pertama harus mampu membuka pintu taubat kita. Taubat dulu, tanyakan sama diri kita, maksiat apa yang kita lakukan, dosa apa yang kita di dalam doa kita. Bu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Terus minta sama Allah dan diimbangi dengan diri kita, pertaubatan kita. Lalu ujian harus membuka pintu kefakiran kita, jangan sombong. Ini fakirkan diri kita di hadapan Allah bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Lalu yang ketiga, ujian harus mampu membuka pintu kezuhudan diri kita. Diuji oleh Allah, kehilangan harta benda, mulai sadar ya Allah, ternyata yang apa yang saya simpan bukan milik saya, dan akan dihisap kepadamu ya Allah. Engkau akan dihisap ya Allah. Mulai zuhud, mulai melihat ke bawah urusan dunia, mulai melihat ke atas urusan akhirat. Yang dikejar jadi murabiyah terbaik buat anak-anak kita, Bu. Harus menjadi pendidik terbaik. Kita titipkan anak kita, sekalipun ini sekolah paling baik dalam agama, tapi tetap kembali ke rumah kita yang menjadi murabiyah terbaik, pendidik terbaik untuk anak-anak kita. Pendidik terbaik, ajarkan anak-anak kita. Saat mungkin di sekolah dia melihat temannya beli sepatu baru, pakai sepatu yang bermerek, supaya saat dia mau minta sesuatu, dia ingat, oh kalau saya mau minta, saya harus memberi. Lalu ujian harus mampu membuka pintu ketawakalan kita. Ini tawakal kepada Allah, berserah diri, serahkan semua kepada Allah. Allah yang memberikan ujiannya, kita hanya bisa menjawab. Semoga jawaban kita ini terbaik dalam pandangan Allah, kan gitu. 6. Ujian yang Allah berikan ini harus membuka pintu kesabaran diri kita. Ingat, sabar gak ada batasnya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, dari ujian itu harus mampu membuka pintu keridoannya Allah.